Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Halo, saya Nabila Sada. Saya Yasmina Biha. Saya Brigita Dira. Saya Arvina Devinta. Dan saya Sofia Nafisa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai Islamic Commercial Contract. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, materi yang akan kita bahas itu terkait Islamic Commercial Contracts. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih teman-teman terkait Commercial Contract Law. Jadi poin pertama yang akan saya bahas itu adalah apa sih itu Commercial Contract Law? Nah, jadi akuntansi ini kan berkaitan dengan bisnis ya teman-teman. Dan bisnis ini pasti dilaksanakan di bawah atau mematuhi seperangkat undang-undang atau peraturan hukum yang dapat kita sebut juga nih sebagai hukum dagang atau hukum komersial. Nah, undang-undang ini mengatur syarat dan juga ketentuan dari berbagai jenis kontrak bisnis. Lalu sebenarnya kenapa sih Commercial Contract Law ini penting dan berpengaruh pada akuntansi, terutama hukum syariah atau hukum Islam itu mempengaruhi akuntansi syariah. Nah, ketidaktahuan hukum ini pasti akan menghadapkan ke beberapa dampak yang negatif, contohnya disintegrasi bisnis atau denda berat atau bahkan pemenjaraan para pejabat perusahaan yang tidak terkecuali para komite syariah dari Bank Islam itu bisa mengalami hal tersebut gitu. Nah, selain standar akuntansi yang mulai mengambil alih regulasi akuntansi, hukum negara pun memiliki posisi penting dalam standar akuntansi. Nah, baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan nih teman-teman terkait system of law in the world atau ya berbagai sistem hukum yang berbeda-beda di dunia. Nah, pada dasarnya nih ya, ada dua sistem hukum. Yang pertama itu ada hukum sekuler dan juga beberapa hukum agama atau non-sekuler law. Nah, hukum sekuler ini bisa berasal dari common law serta civil law, di mana kalau common law itu berasal dari praktik dan juga kebiasaan serta jurisprudensi dari negara Inggris nih. Nah, selain itu hukum sekuler ini bisa diambil juga nih teman-teman dari civil law yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu dia juga berasal dari benua Eropa dan juga menggabungkan ide-ide dari filsafat barat tentang positivisme hukum dan juga teori hukum alam. Nah, banyak negara Timur Tengah yang juga dijajah oleh negara selain Inggris itu memiliki sistem hukum civil law ini yang dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional mereka setelah penjajahan menggantikan sebagian besar hukum syariah. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, selain hukum sekuler, itu ada hukum non-sekuler, di mana ada hukum syariah atau syariah law yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Fikih, dan juga Ijtihad. Yang kedua itu ada hukum kanonik atau canon law yang digunakan itu biasanya di Eropa dan juga gereja untuk organisasi yang berhubungan dengan masalah gerejawi. Lalu juga ada hukum Jewish law atau hukum Yahudi. Nah, kalau hukum Yahudi ini itu biasanya diberlakukan di Israel. Lalu juga ada Indian law atau hukum India yang mengakui unsur-unsur tertentu dari hukum adat dan juga kitab suci Hindu. Nah, fokus pada bab ini kan sebenarnya pada syariah law ya atau hukum syariah. Nah, di mana hukum syariah itu tuh bersifat komprehensif nih teman-teman. Nah, sebagian negara muslim pun itu telah memilih hukum sekuler yang berasal dari sistem common law atau civil law. Meskipun memang ada ada saran atau seruan untuk penerapan hukum syariah di beberapa bagian dunia muslim seperti itu. Yang selanjutnya itu saya akan membahas juga tentang the origins and development of Islamic commercial law and its revival atau mungkin dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi ini asal mulanya, perkembangannya dan juga kebangkitannya nih dari Islamic commercial law atau hukum dagang Islam. Nah, hukum dagang Islam atau hukum komersial Islam ini kan sebenarnya berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan juga kebiasaan perdagangan di Arab ya teman-teman, yang diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, serta dielaborasi oleh para ahli fikih selama berabad-abad lamanya ya. Nah,
Lalu untuk perkembangannya sendiri, itu sebenarnya Islamic Commercial Law ini kan pertama digunakan atau awal mulanya itu digunakan semenjak lahirnya agama Islam dan terus digunakan hingga masa Kesultanan Ottoman yang sangat jaya gitu pada masanya. Namun sebenarnya karena mulai muncul penjajahan atau masa kolonial, maka hukum dalam Islam ini tuh semakin tergantikan gitu teman-teman. Namun kemudian ekonomi Islam itu tuh juga berkembang nih. Perbankan lalu juga keuangan Islam itu juga semakin berkembang. Maka dari itu urgensi dari hukum dagang Islam pun itu kembali tinggi. Saya selanjutnya akan membahas tentang syariat dan fikih. Di sini kita akan meng-highlight ya atau akan menggarisbawahi sebenarnya perbedaan-perbedaan apa sih yang ada dari syariah dan juga fikih. Nah, pertama-tama syariah itu secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Di mana sebenarnya maksudnya itu syariah sebagai petunjuk atau tata cara bagi manusia untuk mencapai keselamatan jiwa dan raga yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui Al-Quran. Nah, untuk fikih sendiri itu secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman, yaitu ilmu fikih ada untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidah konkret dari Al-Quran atau bisa juga disebut sebagai sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Nah, kemudian untuk sifatnya sendiri itu berbeda ya, di mana syariah itu bersifat fundamental dan cakupannya itu lebih luas, meliputi akhlak dan juga kaidah. Nah, namun kalau fikih itu bersifatnya lebih ke instrumental dan cakupannya itu terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Nah, selain itu ada beberapa bidang yang memiliki perbedaan juga di syariah dan juga fikih, yaitu dalam masa berlakunya nih. Kalau misalnya syariah itu berlaku abadi karena itu kan berasal dari wahyu Allah ya. Lalu untuk fikih itu akan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman akibat hasil dari berevolusinya juga nih pemikiran dan pemahaman manusia serta keadaan di sekitarnya. Lalu syariah itu jumlahnya hanya satu ya teman-teman. Itu menunjukkan juga konsep kesatuan dalam Islam. Sedangkan fikih itu jumlahnya banyak, di mana hal ini itu menunjukkan adanya keberagaman dari pemikiran dan pemahaman manusia. Lalu objek atau fokus dari syariah dan fikih pun itu berbeda, yaitu syariah mengatur antara batin dan lahiriah manusia dengan Tuhannya, sedangkan fikih itu peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, yang terakhir itu terkait syariah dan fikih itu ada beberapa hal penting lainnya. Yang pertama, pada syariah jika akan menurunkan aturan baru, maka prosesnya itu harus dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, ada ulama, ada hakim, ada ahli yang harus fasih dalam Al-Quran, hadis, dan juga bahasa Arab, serta presiden yang ditetapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan juga para salafi. Nah, lalu yang kedua, untuk fikih itu diturunkan dengan interpretasi syariah melalui metodologi yang diwujudkan dalam tubuh pengetahuan yang dikenal sebagai usulul fikih gitu, atau bisa disebut juga jurisprudensi atau hukum Islam, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah melalui waktu dan juga tempat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir, selama 300 tahun pertama Islam itu berkembang, sebenarnya fikih ini telah berkembang juga nih teman-teman menjadi 4 mazhab atau teladan atau ajaran ciri khas utama Sunni atau mazhab, dan juga berbagai mazhab Syiah gitu. Terutama ada Isna Asy'ari, Zaidi, dan juga Ibadi gitu. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai komponen syariah. Nah, jadi seperti yang terlihat pada figur 7.1 yang ada di PowerPoint itu menunjukkan apa saja komponen syariah. Nah, perlu diketahui bahwa komponen syariah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada akidah, muamalat, serta akhlak. Akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Akidah ini merupakan sistem kepercayaan atau keyakinan dalam Islam serta aturan-aturan mengenai ibadah, dan tidak ada keraguan yang mengiringinya.
Kemudian yang kedua ada muamalat, yaitu transaksi yang memengaruhi semua hubungan antar manusia. Nah, seperti pada figur 7.1, muamalat ini mencakup 3 hal, yaitu adalah mengenai hubungan sosial, termasuk pernikahan dan succession laws atau hukum waris. Kemudian yang kedua adalah mengenai aktivitas ekonomi, seperti commercial law, law of property, and commercial contract, seperti yang dijelaskan dalam bab ini. Dan yang ketiga adalah jinayat, yaitu criminal laws, atau hukum pidana atau hudud dalam bahasa Arab, yang mencakup hukuman untuk kejahatan seperti perampokan, pencurian, maupun pembunuhan. Dan yang ketiga, syariah ini adalah membahas mengenai akhlak, yaitu moral dan etika yang memperhatikan dan menjaga karakter dan perilaku yang baik seperti kejujuran, ketulusan, rasa tolong-menolong, serta menghindari perilaku tercela seperti keserakahan, kesombongan, maupun kemunafikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamic contracts yang terdiri atas pillars and conditions. Untuk Islamic contract sendiri, dari sebagian besar hukum komersial berada di bawah law of contracts atau hukum akad yang dikenal sebagai fikih al-uqud. Akad sendiri merupakan persetujuan antara 2 atau lebih pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Dan di dalam Islam, semua akad ini merupakan hal yang suci sebagaimana yang telah diperintahkan di Al-Quran untuk memenuhi akad tersebut, dan akad mencakup hal yang lebih luas daripada transaksi komersial saja. Dan dalam Islam juga ada yang termasuk akad sosial seperti akad pernikahan, akad dalam beramal yang seperti mencakup wakaf, tabaru, dan wa'ad yang digunakan dalam transaksi komersial, dan juga ada akad komersial seperti penjualan, sewa, kemitraan, dan peragenan. Dan dalam keuangan Islam, di mana kontrak Islam itu diterapkan menggunakan 2 bentuk komersial, yaitu akad tabaru dan juga akad lain yang mendukung. Baik, lalu selanjutnya ada Principles of Contract Clause in Islam. Yang pertama itu dari akad adalah dalam Islam dapat diartikan sebagai penawaran dan penerimaan oleh 2 pihak pada subjek tertentu dengan persetujuan bersama dan menjadi dasar dalam transaksi dalam hukum Islam. Dan akad itu lebih dari suatu wa'ad atau janji yang memiliki tempatnya sendiri dalam hukum akad. Dari akad sendiri itu memberikan kewajiban bersama yang dapat menjadi sesuatu yang berhak untuk mendapatkan penegakan oleh pengadilan syariah jika salah satu pihak gagal dalam memenuhi persyaratan akad tersebut. Dalam akad itu juga ada pilar-pilarnya yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua, penawaran dan penerimaan atau ijab dan qabul. Dan yang ketiga, materi dari akad itu sendiri. Baik, selanjutnya ada contracting parties atau pihak yang melakukan perjanjian. Contracting parties sendiri itu pengertiannya adalah pihak yang melakukan perjanjian itu harus memiliki kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian. Yang pertama ada kewarasan atau sanity. Pihak yang melakukan perjanjian harus pihak yang waras. Jika semuanya atau salah satu itu tidak waras, maka kontraknya itu tidak dapat dibuat. Contohnya lagi adalah misal dalam ketidakwarasan sementara, jika kontraknya itu tidak sah ketika pihaknya itu menjadi tidak waras, tetapi sah jika perjanjian itu dilakukan ketika salah satu dari pihak itu pulih dari kewarasan meskipun hanya untuk jangka waktu yang sementara. Ada kedewasaan atau maturity. Untuk kedewasaan sendiri ini adalah pengertiannya seseorang itu harus mampu untuk menjalankan urusannya sendiri dan di mana seseorang itu sudah dapat melakukan transaksi yang layak tanpa melakukan penyalahgunaan. Selanjutnya itu ada puberty atau pubertas. Pengertiannya adalah seseorang harus sudah melewati masa pubertas atau dewasa secara legal maupun secara hukum di negara tersebut. Maksud dari pubertas di sini adalah jika suatu anak itu sudah arif atau dapat mengetahui benar atau salah dan mendapatkan izin dari wali yang biasanya terdiri dari umur 6 sampai 7 tahun. Dan ada syarat transaksi untuk anak di bawah umur yang sudah dapat dilakukan. Yang pertama itu ada transaksi yang benar-benar bermanfaat. Contohnya adalah menerima hadiah atau amal. Ini merupakan hal yang sah dan tidak membutuhkan izin dari wali. Yang kedua itu transaksi yang berbahaya. Contohnya itu perceraian, pemberian pinjaman, atau menjadi penjamin.
Hal ini tidak diperbolehkan jika ada kecuali jika wali memberikan izin. Dan selanjutnya itu transaksi yang mengakibatkan kerugian, yaitu contohnya perdagangan atau persewaan diperbolehkan jika anak itu sudah cukup cerdas dan walinya itu juga sudah menyetujui atau anak itu sudah menyetujui saat ia dewasa nantinya. Untuk penerimaan dan penawaran, persetujuan bersama dalam akad apa saja yang telah menjadi persyaratan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, selanjutnya dalam penerimaan dan penawaran menandakan adanya persetujuan bersama. Tetapi karena persetujuan itu adalah hal yang tidak berwujud, maka harus ada pernyataan mengenai penawaran dan penerimaan yang dianggap sebagai bukti eksternal dari kontrak. Dan penerimaan dan penawaran ini menandakan adanya persetujuan bersama yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan adanya tanda penerimaan. Untuk ketentuan penawaran dan penerimaan itu yang pertama di dalam penulisan verbal itu biasanya lebih digunakan bentuk lampau seperti saya menjual barang ini kepada Anda dan penerimanya menjadi saya membeli barang ini dari Anda. Yang kedua itu ada tawaran dapat dalam bentuk yang tertulis. Yang ketiga, terkadang penawaran dapat terjadi dengan ekspresi atau tindakan yang nonverbal. Contohnya mengambil sesuatu di toko dan membayarnya. Lalu yang keempat itu penerimaan harus sesuai dengan penawaran yang dapat bersifat eksplisit atau implisit. Maksud dari secara eksplisit ini adalah dengan mengatakan, saya menerima untuk membeli rumah Anda dengan jumlah yang disebutkan. Atau dengan implisit, yaitu saya menerima tawaran Anda untuk membeli rumah seharga 105 juta. Dan dalam hukum Islam ini dianggap sebagai tawaran balasan, karena jika seseorang bersedia menjual rumah seharga 100 juta, dia pasti akan setuju untuk menjualnya di harga 105 juta. Namun, jika penerimaannya kurang dari harga yang ditawarkan, tidak ada penerimaan implisit, tetapi itu adalah penawaran balik dan penjual harus menerima atau menolak penawaran balik ini. Lalu yang kelima itu penawaran dan penerimaan harus jelas dan tidak ambigu. Penawaran dan penerimaan harus jelas dan sesuai dengan kata-kata dan istilah yang digunakan di dalam jenis kontrak. Lalu yang keenam itu adalah hubungan antara penawaran dan penerimaan, di mana ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada Majlis Al-Aqad dan yang kedua adalah Khiyar Al-Majlis. Untuk Majlis Al-Aqad sendiri merupakan penawaran dan penerimaan itu harus berada di dalam satu sesi atau terjadi dalam satu waktu. Untuk Khiyar Al-Majlis yaitu berarti pilihan pertemuan atau memungkinkan kontrak dicabut sebelum orang tersebut meninggalkan tempat kontrak. Ini berarti seseorang itu dapat berubah pikiran kapan saja sebelum ia meninggalkan tempat kontrak. Baik, selanjutnya itu ada subject matter of contracts atau materi dari akad. Untuk subject matter of contract sendiri ini terdiri atas 3, dan yang pertama itu adalah kesesuaian dari isi. Kesesuaian dari isi sendiri ini mencakup untuk barang sendiri harus memiliki nilai bagi masing-masing pihak dalam kontrak. Contohnya adalah hewan mati itu tidak dapat dijual kepada seorang muslim karena itu tidak dapat dikonsumsi. Yang kedua, kepemilikan barang yang dijanjikan atau barang tersebut harus benar-benar dimiliki oleh penjual. Seperti contohnya barang curian atau barang yang ambigu seperti barang yang panen hanya di masa depan atau ikan di laut itu tidak dapat dijual karena hal tersebut belum pasti.
Dan yang ketiga adalah barang yang menjadi subjek akad itu tidak boleh dilarang dalam syariah. Contohnya, seseorang itu tidak dapat menjual minuman keras kepada seorang muslim karena minuman keras dilarang dalam Islam. Baik, selanjutnya itu ada poin kedua, yaitu subjek perjanjian itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Yang pertama, harus adanya identitas yang jelas, atau identitas dari barang yang menjadi perjanjian itu harus diketahui dengan benar oleh dua belah pihak untuk menghindari ambiguitas dan konflik. Contohnya, dalam suatu perjanjian, objek penjualan itu dapat dibuktikan secara fisik sebelum atau pada saat akad atau perjanjian tersebut. Dan contohnya itu untuk membeli dalam membeli suatu biji-bijian itu dapat menggunakan sampel terlebih dahulu yang bisa menjadi representatif untuk biji-bijian lain yang akan dijual. Yang kedua itu barang yang menjadi perjanjian harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan setelah akad tersebut dibuat. Dalam kontrak jasa harus mampu dilaksanakan. Contohnya adalah dalam kontrak jasa dokter itu tidak sah jika jasa itu dibayar hanya dengan pasiennya sembuh, karena hasilnya itu tidak pasti dan karena pengobatannya mungkin tidak menghasilkan kesembuhan. Dan yang terakhir adalah jika barang yang digunakan dalam perjanjian adalah barang yang berwujud, barang tersebut harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian. Maksud dari hal ini adalah salah satu persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada ambiguitas atau ketidakpastian di dalam perjanjiannya. Contohnya, jika anak domba lahir mati atau hasil panen sebidang tanah itu rusak karena cuaca buruk, salah satu pihak dalam perjanjian akan menderita kerugian finansial. Dan yang kedua itu pengecualian untuk contracts of salam atau akad pengiriman masa depan dan istisna'a atau akad konstruksi atau manufaktur. Dan di luar itu pengamanan tambahan seperti harga, jenis, jumlah, dan waktu pengiriman itu harus ditentukan untuk mengurangi ambiguitas. Prohibited elements in contracts, di mana dalam materi ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu forbidden subject matter and forbidden elements, dan yang kedua adalah intentional and non-intentional prohibited elements in contracts. Nah, yang pertama adalah forbidden subject matter and forbidden elements, atau isi atau pokok dan elemen yang dilarang. Dalam akad penjualan dan akad untuk jasa, ini tidak diperbolehkan untuk menjual barang dan melakukan jasa yang dilarang oleh syariah. Misalnya, menjual minuman keras atau daging babi, serta melakukan jasa yang dapat menipu orang lain ataupun mencuri. Dalam akad atau kontrak ini dilarang mengandung 3 unsur berikut, yaitu unsur riba, maisir, dan gharar. Nah, teman-teman mungkin sudah cukup sering mendengar dengan istilah riba. Tetapi ada 2 unsur lain yang dilarang, yaitu maisir dan gharar. Riba adalah bunga atau sejumlah uang tambahan saat membayar kembali pinjaman. Larangan riba adalah dasar dari perbankan dan keuangan dalam Islam, karena riba sudah jelas haram hukumnya. Nah, maisir ini mengacu pada perjudian atau gambling karena dalam praktiknya bersifat sangat spekulatif. Artinya, seseorang akan menebak-nebak bagaimana hasil akhirnya, apakah akan untung atau rugi tanpa dasar yang kuat. Contohnya adalah perjudian atau membeli tiket lotre. Maisir dilarang dalam praktik keuangan Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian yang ketiga adalah gharar, yang mengacu pada kesamaran, ketidakjelasan, atau adanya ketidakpastian dalam kontrak, seperti bergantung pada hasil yang tidak pasti dan tidak menyebutkan spesifikasi barang dengan jelas. Contohnya adalah transaksi menjual alpukat yang belum dipanen, itu dilarang dalam Islam. Kemudian materi selanjutnya adalah intentional and non-intentional prohibited elements in contracts. Yang pertama ada inequality atau guben. Makna dari guben adalah penyamaran, yaitu ketidaksamaan dalam harga dan isi yang tidak diketahui pada saat kontrak. Guben dibagi menjadi 2, yaitu ketidaksamaan yang berlebihan atau guben fahish, dan ketidaksamaan yang tidak signifikan atau ringan. Pada guben yang tidak signifikan, ini tidak dilarang dalam banyak kasus, dan kontrak akan sah kecuali dalam sejumlah kecil kontrak, misalnya dalam kasus konflik kepentingan atau tuduhan, seperti wali untuk anak yatim ini memberikan diskon untuk kerabatnya ketika menjual harta anak yatim, maka ini dilarang. Kemudian pada guben yang berlebihan atau berat itu memungkinkan pembeli untuk membatalkan atau memilih mempertahankan kontrak, tetapi
ketidaksamaan yang berlebihan atau guben fahish akan langsung membatalkan kontrak, baik itu karena penipuan atau bukan, apabila menyangkut harta wakaf atau negara atau harta anak di bawah umur atau orang gila. Nah, kapan ketidaksamaan ini berlebihan atau ringan? Para ulama telah menyusun berbagai standar untuk mengukur skala ketimpangan, seperti menggunakan persenan harga jual umum atau persenan harga jual untuk setiap kategori. Misalnya, badan bisnis 5%, hewan 10%, dan tanah 20%. Yang kedua ada deception atau penipuan atau takdir, yaitu ucapan atau perbuatan palsu menyesatkan yang mendorong satu pihak untuk melakukan kontrak dengan asumsi bahwa transaksi itu untuk kemaslahatannya, tetapi sebenarnya adalah tidak. Jika seseorang membuat ucapan palsu ketika menjual barang-barangnya, tetapi pihak lain tidak dirugikan dengan cara apapun, akad atau kontrak itu masih berlaku. Namun, jika akad tersebut mengakibatkan kerugian bagi pembeli, maka pembeli berhak untuk membatalkan akad tersebut. Nah, jika penipuan ini dengan perbuatan, misalnya seseorang melakukan sesuatu pada isi akad untuk menunjukkannya dalam kondisi yang lebih baik, yang bertentangan dengan kenyataan, maka kontrak itu tidak mengikat pembeli. Misalnya, penjual itu meletakkan buah-buahan yang bagus di atas tumpukan dan buah-buahan yang jelek itu disembunyikan di bagian bawah. Yang ketiga ada duress atau paksaan atau intimidasi atau ikrah. Ikrah adalah memaksa seseorang yang disebut dengan mukroh untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya untuk menghilangkan kerugian yang lebih besar. Nah, menurut mayoritas ulama, paksaan ini menyebabkan batalnya kontrak karena paksaan menyebabkan tidak adanya persetujuan dan pilihan dari salah satu pihak. Suatu akad atau kontrak dilakukan di bawah paksaan apabila berdasarkan syarat-syarat ikrah berikut. Yang pertama adalah paksaan ini harus berasal dari orang yang dapat melaksanakan ancaman. Yang kedua, orang yang memaksa atau mukrih harus serius dalam ancamannya. Dan yang ketiga, itu harus menjadi ancaman yang serius, yaitu sulit bagi pihak yang diancam atau mukroh untuk menanggungnya, seperti ancaman pembunuhan atau kerusakan pada seluruh harta benda milik orang tersebut. Yang keempat ada mistake atau kegolat atau kekeliruan. Kegolat dalam kontrak atau akad adalah ketika seseorang menemukan isi atau objek kontrak itu tidak sesuai kenyataan setelah pelaksanaannya. Nah, kekeliruan atau kesalahan bisa terjadi pada dua hal. Yang pertama adalah kesalahan pada hakikat atau zat, atau mistakes in essence. Misalnya, diberikan cincin emas sebagai pengganti cincin perak. Maka akad ini tidak sah karena tidak sesuai dengan maksud dan keinginan pembeli. Dan yang kedua adalah kesalahan pada sifat atau mistakes in attribute. Sah atau tidaknya akan bergantung apakah pembeli ini hadir ketika akad dilakukan, dan apakah sifat atau atribut tersebut dapat diamati atau tidak. Baik, materi yang selanjutnya adalah classification of contracts according to legal validity. Yang pertama adalah kontrak yang valid atau sahih. Nah, akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat syariah dan tidak mengandung sifat-sifat yang membuatnya haram. Oleh karena itu, akad sah akan mengikat pihak dalam akad secara seimbang dan secara substansi memiliki kekuatan hukum. Yang kedua adalah kontrak yang invalid atau batil, yaitu akad yang tidak sah adalah akad yang cacat yang membuat kontrak tersebut menjadi ilegal dan secara substansi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan. Misalnya, seseorang menjual daging babi kepada seorang muslim, maka hal itu adalah batil atau tidak sah. Dan yang ketiga adalah kontrak yang tidak sempurna atau fasid. Akad tidak sempurna adalah akad di mana tidak terdapat masalah pada pilar atau rukun akad, tetapi ada kondisi negatif lainnya, seperti sifat dari objek yang diakadkan itu tidak jelas. Nah, adanya ketidakjelasan ini dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli di Oke, ke pembahasan selanjutnya di sini ada akad transaksi syariah, di mana akad syariah sendiri ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Mungkin selama ini banyak orang yang mengira jenis akad syariah hanya terbatas pada mudharabah dan juga murabahah saja, padahal macam-macam akad syariah itu lebih banyak dari itu. Nah, dalam proses jual dan beli berbasis ekonomi syariah, terdapat macam-macam akad yang dapat digunakan sesuai dengan jenis transaksinya masing-masing. Artinya, setiap transaksi pembiayaan syariah, baik itu barang maupun jasa, perlu menggunakan jenis akad yang berbeda. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai beberapa akad yang akan dibahas.
Oke, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai gratuitous contract, di mana yang biasa juga disebut dengan akad tabaru. Akad tabaru ini adalah transaksi dengan akad yang menyangkut non-profit transaction. Jadi transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Lalu yang pertama akan kita bahas adalah hibah. Jadi hibah, mungkin teman-teman udah sering mendengar kata hibah. Nah, hibah sendiri ini adalah akad dengan hadiah atau pemberian secara sepihak. Misalnya, pertimbangan dengan tidak adanya imbalan atau pertukaran akad ini tidak mengikat dari pemberi. Jadi tidak ada secara wajib timbal balik. Nah, pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan harus diberikan ketika pemberi hibah ini masih hidup. Lalu yang kedua di sini ada wakaf. Wakaf sendiri adalah sumbangan sejumlah uang atau barang kepada entitas yang mengelola wakaf untuk tujuan amal dan keagamaan. Nah, syarat penting wakaf itu adalah modal atau korpus itu harus dijaga, tidak dapat dijual, diwariskan, bahkan dihibahkan. Dan hanya pendapatan atau korpus itu sendiri seperti masjid yang dapat digunakan. Jadi contoh dari wakaf sendiri itu adalah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan para penuntut ilmu dan semisalnya. Nah, dan yang ketiga di sini ada qard. Qard ini adalah pinjaman uang atau benda yang dapat dipertukarkan kepada orang lain dengan janji oleh orang lain untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati atau atas permintaan, namun tanpa tambahan apapun. Jadi dalam agama Islam sendiri melarang pemberi pinjaman membebankan bunga, yaitu jumlah di atas jumlah asli yang diberikan kepada peminjam, termasuk membebankan biaya tambahan untuk perpanjangan waktu pinjaman, karena itu sudah termasuk riba. Selanjutnya masih sama mengenai pembahasannya, yaitu gratuitous contract atau akad tabaru yang lain. Jenisnya, di sini ada jenis yang lain. Pertama ada qardul hasan, mungkin dari seginya tidak jauh berbeda dari qard secara hukum. Namun, qardul hasan ini adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah tidak wajib mengembalikan atau dimaksudkan hanya sebagai pinjaman tanpa berharap imbalan. Jadi qardul hasan ini sudah menjadi tradisi tolong-menolong dengan alih-alih akad yang mungkin banyak orang belum tahu. Jadi qardul hasan ini adalah pinjaman dalam kebaikan bagi pihak yang sangat membutuhkan dalam jangka waktu tertentu, tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Nah, mungkin bedanya dari qard dan qardul hasan sendiri dari secara pengertian biar lebih jelas, qard sendiri ini adalah memberikan pinjaman kepada orang lain. Orang lain ini adalah seseorang yang mungkin mau mengembangkan usahanya atau mendirikan usaha yang nantinya pinjaman pokoknya wajib dikembalikan. Sedangkan qardul hasan ini adalah memberikan pinjaman kepada orang lain di mana peminjam tersebut tidak diharuskan untuk mengembalikan pokoknya apabila si peminjam ini benar-benar tidak mampu mengembalikannya dan dalam keadaan mendesak. Dari segi contoh, qard sendiri ini adalah contohnya seseorang yang meminjam uang untuk mengembangkan usaha di sebuah toko sembako. Nah, apabila seseorang ini telah mendapatkan keuntungan dan sekiranya bisa untuk membayar pokok kewajiban hutang tersebut, maka pinjaman modal tersebut harus dikembalikan sesuai pinjaman asli. Nah, dari contoh qardul hasan sendiri, misal seorang kerabat yang sedang membutuhkan pinjaman untuk menebus obat di apotik karena dia dari orang yang kurang mampu atau miskin tidak dapat mengembalikan hutangnya tersebut, maka bisa diikhlaskan untuk amal kebaikan. Begitu. Jadi yang kedua di sini ada wadiah yad amanah. Nah, wadiah yad amanah ini merupakan penitipan yang aman di mana seseorang mendepositokan properti dengan tempat penyimpanan, contohnya adalah bank. Dan tempat penyimpanan tersebut bisa menjadi wali untuk penyimpanan. Jadi wadiah yad amanah ini adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya.
pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Lalu yang terakhir di sini ada ibro. Ibro tidak sepenuhnya merupakan akad, tetapi merupakan diskon atau rabet yang diberikan untuk pelunasan awal qard atau pinjaman tadi. Jadi menurut Al-Quran juga menganjurkan pengampunan pinjaman sebagian atau seluruhnya bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membayar hutang mereka. Dalam keuangan Islam, ibro yang secara teknis atas kebijaksanaan bank diberikan sebagai rabat untuk pelunasan awal suatu hutang. Selanjutnya di sini ada sell contract atau akad penjualan. Nah, jadi dalam hukum agama Islam, penjualan adalah akad pertukaran timbal balik di mana satu pihak mentransfer kepemilikan kepada pihak lain baik dengan imbalan yang sama ataupun uang tunai, bahkan juga bisa dengan pembayaran yang ditangguhkan. Ada banyak jenis sell contract dalam Islam. Contohnya di sini ada penjualan di tempat. Pembayarannya itu bisa dengan uang tunai atau juga bisa segera melakukan pengiriman sesegera mungkin. Lalu yang kedua jenisnya ada bisa juga dengan penjualan namun dengan harga yang ditangguhkan pembayarannya. Jadi pembayarannya itu menggunakan kredit atau dalam Islam juga disebut dengan bai al-muajjal. Nah, selanjutnya ada jual beli murabahah, di mana ini adalah jual beli dengan markup harga yang diungkapkan kepada pembeli. Nah, nanti lebih lanjutnya kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi langsung aja kita akan bahas mengenai akad murabahah. Jadi dalam akad ini penjual membeli produk, namun kemudian menjualnya kembali dengan harga ditambah dengan markup yang juga ternyata diungkapkan kepada pembeli. Jadi dengan demikian, rumusnya itu adalah harga jual sama dengan biaya awal ditambah markup. Jadi ini nanti harga keuntungannya itu akan diungkapkan kepada pembeli secara jelas. Jadi harga jual dibayar di tempat atau cash on delivery dapat juga ditangguhkan atau bisa juga dibayar dengan mencicil yang jumlahnya tidak boleh melebihi harga jual awal yang telah disepakati. Ini penting karena menambah keuntungan tambahan untuk perpanjangan jangka waktu angsuran atau juga yang biasa kita sebut dengan jangka waktu kredit dianggap juga sebagai riba atau bunga, dan demikian itu adalah dilarang. Oke, lalu bagaimana sih penerapan akad murabahah ini dalam bank syariah? Jadi bank syariah ini melihat akad murabahah sebagai peluang dalam pembiayaan rumah dan juga mobil, dan ini telah menjadi perangkat pembiayaan utama dari bank syariah. Setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, misalnya untuk membeli mobil, mereka akan pergi ke bank, lalu meminta bank untuk membantu membelikannya untuknya. Jadi bank membeli mobil, menambahkan markup tergantung pada jumlah dan juga jangka waktu pembiayaan yang diperlukan dan menjualnya lagi kepada pelanggan yang nantinya bisa juga membayar dengan mencicil. Setelah diserahkan, mobil menjadi milik pelanggan meskipun bisa diakunkan. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi di samping juga untuk penjelasan lebih jelasnya. Oke, selanjutnya ada bai as-salam. Jadi bai as-salam sendiri itu merupakan akad pesanan atau kontrak jual beli pesanan di mana pembeli itu melakukan pembayaran dengan harga tertentu pada saat awal melakukan pemesanan kepada penjual untuk melakukan pengiriman di masa depan. Nah, biasanya kontrak ini itu dilarang karena tidak adanya subjek pada saat kontrak. Namun dalam Islam sendiri membuat pengecualian untuk kepentingan umum, asalkan unsur-unsur yang membuat akad ini menjadi ambigu itu dimitigasi dengan menetapkan harga, kemudian ada spesifikasi komoditas dan waktu pengiriman di samping beberapa kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam perbankan Islam, akad ini itu bisa digunakan bersamaan dengan akad salam paralel, seperti yang tertera pada layar. Nah, dalam layar itu merupakan bagan. Nah, di sini dengan adanya akad salam paralel ini untuk memberikan pembiayaan kepada produsen komoditas sambil menjual produknya itu di masa depan dengan markup kepada pihak lain yang membutuhkan komoditas pada periode mendatang dengan harga tetap. Jadi di bagian itu yang di sebelah kiri itu adalah akad salam, kemudian di sebelah kanan itu adalah
akad salam paralel. Selanjutnya ada bai al-istisna. Nah, istisna sendiri merupakan variasi dari salam yang dimana ini merupakan pembayaran untuk pemuatan atau konstruksi yang ditugaskan. Nah, di sini pembeli itu dapat membuat kontrak pesanan agar barang diproduksi dan dikirimkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan saat pengiriman atau sesuai dengan kemajuan manufaktur atau konstruksi. Pembayaran juga bisa dilakukan secara mencicil. Nah, dalam Bank Islam sendiri, akad ini bisa digunakan untuk membiayai pembelian kapal atau pesawat terbang. Nah, di layar itu sudah tertera struktur dari akad istisna. Nah, di sini bank itu membuat kontrak kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dengan jadwal tetap. Kemudian bank juga melakukan kontrak kepada si manufaktur untuk melakukan progres pembuatan pesanan sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh si pembeli. Poin selanjutnya yaitu ada ijarah. Di sini berarti menyewakan atau leasing manfaat atau penggunaan aset. Nah, di sini bank itu membeli aset kemudian menyewakannya kepada penyewa. Bank itu berperan sebagai pemilik yang mengambil risiko kepemilikan dan mendapatkan pembayaran sewa, sedangkan si penyewa ini dapat menggunakan asetnya. Nah, dalam ijarah ini kepemilikan itu berada pada pihak bank. Namun dalam akad ijarah tertentu yang dimodifikasi, itu bisa mengakibatkan pengalihan kepemilikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Akad ijarah tersebut disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik, di mana terdapat opsi untuk memperoleh kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat bagian yang tertera pada layar, itu ada struktur dari ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa untuk dimiliki. Nah, selain itu ada akad ijarah wa iktina yang dimana terdapat opsi pembelian yang bisa disepakati sebelumnya pada awal kontrak. Nah, materi terakhir itu ada akad investasi atau kemitraan. Yang pertama ada mudharabah, yang berarti kemitraan modal kerja, di mana seorang investor atau sahibul mal itu dapat memasang sejumlah modal untuk jangka waktu tertentu dengan pengusaha yaitu mudharib yang melakukan bisnis dengan jumlah tertentu. Nah, di sini investor itu bisa memberikan kontribusi modal, sedangkan pengusaha itu bisa memberikan kontribusi tenaga kerja atau keahlian. Nah, dalam akad mudharabah, investor itu tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis, namun dia dapat menentukan jenis investasi atau bisnis yang dapat dilakukan oleh si pengusaha. Ketika si pengusaha ini menentukan jenis bisnis atau investasi, maka akad ini disebut sebagai mudharabah terbatas. Nah, teman-teman bisa melihat struktur dan pilar dari kontrak atau akad mudharabah, di mana di sini terdapat kegiatan trading atau investasi. Nah, bank ini melakukan pembayaran modal mudharabah kepada pengusaha atau mudharib, yang kemudian bank itu akan mendapatkan laba secara berkala dan pengembalian modal dari si pengusaha itu. Selanjutnya ada pilar mudharabah. Di sini ada 6 pilar. Yang pertama ada rabul mal atau sahibul mal, yaitu pemilik modal atau pemberi dana. Yang kedua ada mudharib, yaitu wirausahawan. Yang ketiga ada rasul mal, yaitu modal. Yang keempat ada al-amal atau masro, yaitu usaha atau proyek bisnis. Yang kelima ada rib atau bagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada syikha, yaitu ijab atau penawaran, dan qabul atau penerimaan. Nah, dalam bank syariah itu mengadopsi akad mudharabah 2 tingkat. Teman-teman bisa melihat strukturnya pada layar. Nah, dalam kasus investasi, deposan itu adalah investor, sedangkan bank syariah itu berperan sebagai pengusaha atau pengelola dana. Nah, bank itu kemudian bisa menjadi investor ketika menempatkan uangnya dengan pengusaha yang menjalankan bisnis yang sebenarnya. Dalam hal keuntungan, bank dan pengusaha itu berbagi keuntungan. Oke, poin selanjutnya ada musyarakah, yang berarti pembiayaan kemitraan biasa. Di sini, bank itu menjadi mitra penuh bagi pengusaha yang juga memberikan kontribusi modal.
Nah, musyarakah dan mudharabah itu berbeda dalam hal pengelolaan bisnis. Dalam kasus mudharabah, bank itu tidak bisa mencampuri pengelolaan bisnisnya, sedangkan dalam musyarakah, bank itu bisa ikut campur dalam mengelola bisnis karena bank itu memiliki kekuasaan eksekutif. Nah, varian dari akad musyarakah yaitu musyarakah mutanakisah yang digunakan untuk membiayai perolehan aset atau yang bisa disebut sebagai akad kemitraan pengurangan. Dalam akad ini, pada awalnya pelanggan dan bank itu adalah mitra, namun dalam jangka waktu tertentu, si pelanggan ini itu bisa meningkatkan bagian kepemilikannya dengan membayar cicilan, yang dimana sebagian itu membeli saham bank, yang sebagian lain itu mewakili untuk pembayaran sewa. Nah, teman-teman bisa melihat struktur dari akad musyarakah pada layar. Di sini pihak bank itu memiliki 60% kepemilikan, sedangkan pihak pelanggan itu memiliki 40% bagian dari kepemilikan sahamnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, si pelanggan itu bisa saja meningkatkan bagian kepemilikannya. Yang terakhir ada akad pendukung. Di sini ada 3. Yang pertama ada wakalah, yaitu kontrak keagenan ketika satu pihak atau prinsipal mengontrak pihak lain atau agen untuk melakukan tugas tertentu untuk kepentingan prinsipal. Nah, akad ini itu digunakan baik dalam takaful, di mana operasi takaful atau operasi asuransi Islam ini ditunjuk sebagai wakil atas nama pemegang polis untuk menjalankan operasi takaful. Yang kedua ada kafalah, yaitu kontrak atau akad ganti rugi di mana satu pihak berjanji untuk menjamin atau mengganti kerugian pihak lain untuk tujuan tertentu. Misalnya saja bank syariah itu bisa membuat akad kafalah dengan nasabahnya untuk menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga jika nasabah tersebut tidak mampu membayar. Yang terakhir ada akad jualah, yang berarti akad untuk mendorong persaingan yang sehat. Misalnya saja seseorang itu bisa membuat kontrak atau akad jualah dengan tim olahraga untuk memberi mereka $1.000 jika mereka menangkan pertandingan. Nah, mungkin di sini seperti terdengar berjudi gitu, namun kita harus bisa membedakan antara jualah dan perjudian. Kalau dalam perjudian itu mereka yang berjudi itu membayar jumlah uang di muka dan pastinya mereka akan diuntungkan gitu. Salah satunya akan diuntungkan. Sedangkan dalam jualah itu dapat digunakan mudharabah dan wakalah untuk memberi penghargaan kepada mitra atau agen atas kinerja yang unggul. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir, ada quotes dari kami, "Knowledge doesn't come but you have to go to it" by Imam Malik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.